Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di sepanjang bulan Januari 2025 ya. Namun sebelum Mari memulai, seperti biasa di sini Mari mewajibkan diri untuk sampein ya disclaimer gitu ya, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah Gemini, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu dengan si dia. Oke, di situ ada Hermit ya, reversal. Oke, mencari kemungkinan terbaik gitu ya. Oke, iya. Yup. Di sana, di situ dan di situ. Kemudian ada energinya di sini. Hadir energi di sini. Aku nggak mau banget patah hati gara-gara seseorang ini. Aku nggak mau kecewa gara-gara dia. Aku harus pakai logika. Aku harus bener-bener rasionya jalan gitu ya. Itu prinsipnya kamu Mari lihat di Januari ini. Aku nggak boleh meme. Aku nggak boleh jatuh cinta dengan mudah sama si dia gitu ya. Aku nggak, kalau bisa itu tuh aku nggak boleh make perasaan apapun gitu. Hubungan ini tuh hanya sebatas kayak hubungan yang dijalani semut-mutnya aku aja. Nah gitu ya. Karena ya mungkin kamu kayak ya sudah kurang percaya dengan urusan asmara. Untuk beberapa barangkali kalian sudah beberapa kali mengalami kekecewaan ya. Bukan hanya melalui dia, namun juga bisa melalui orang-orang yang pernah deket sama kamu. Di saat kamu sudah jatuh cinta, alala gitu ya, kamu malah ditinggal misalnya gitu ya. Ketika kamu sudah memilih setia, malah kamu diselingkuhin dan sebagainya gitu ya. Atau ya memang ini hubungannya masih hubungan yang baru-baru gitu ya. Hubungan yang baru-baru, jadi kamu yo ngerti gitu. Masa iya sih baru juga deket udah mau pakai rasa, nanti ambiar sendiri misalnya yang kayak gitu ya. Jadi kamu mari lihat cukup berhati-hati dengan hatimu. Apalagi bagi kalian yang ngerti gitu loh bahwa kalian ini tuh rapuh gitu ya. Maksudnya gini, bahwa kalian itu tuh bisa banget gitu ya jadi kayak tanda kutip, ini maaf banget bahasanya Mari, kalian kayak bisa banget bodoh gitu ya soal cinta-cintaan gitu ya. Jadi kayak aku nggak mau bodoh lagi gitu ya, aku nggak mau konyol gitu loh ya. Atau juga yang kayak jangan-jangan ini hubungan pertamanya kamu dalam urusan cinta-cintaan. Jadi kamu yang belum ngerti knowledge, kamu belum punya banyak knowledge gitu ya, kamu belum ngerti cara ngejalanin hubungan asmara itu tuh kayak gimana gitu ya. Atau yang jangan-jangan model seseorang ini tuh beda gitu ya daripada orang yang sebelumnya ada dalam hidupnya kamu di dunia percintaanmu. Jadi kamu yang masih ini gimana ya, cara ngejalanin hubungan seperti ini gimana ya gitu ya. Nah jadi karena kamu paham gitu bahwa kamu belum mengerti, wah kamu jadinya harus hati-hati di situ ya. Nah jadi kalau Mari lihat di situ tuh ada tindakan defensifnya kamu gitu ya, ngeproteksi dirinya kamu sendiri gitu. Yang itu tuh kadang-kadang juga kayak kamu berusaha banget mati-matian gitu loh ngeproteksi dirinya kamu gitu ya. Dan kemudian juga jangan-jangan ada pertimbangan-pertimbangan lain di sana. Misalnya ya kamu jelas-jelas ngerti kalau dia adalah pacarnya seseorang gitu ya, atau dia adalah suaminya seseorang gitu ya, atau kamu ya ngerti sepak terjangnya dia playboy kah, playgirl kah gitu ya.
Jadi ya tentu di sana itu tuh kamu yang kayak, oh nggak boleh banget dong jatuh di tangan buaya wati ya, atau buaya inilah gitu ya, buaya darat ini, oh nggak boleh banget gitu lah ya. Jadi yang kayak nggak peduli ya seberapa seberapa ingin kamu sebenarnya membangun relationship dengan si dia atau menjalani relationship dengan dia, tapi di situ tuh tindakan hati-hati itu tuh kayaknya kamu wajibkan kepada dirimu sendiri gitu ya. Dan kadang-kadang ya kamu di situ tuh agak-agak dramatis juga gitu ya. Misalnya dramatisnya seperti ini, mau pakai topeng gitu ya. Kamu mau pakai topeng ya. Jadi yang andaikan dia berusaha deketin kamu, kamu kok kayak nunjukin kamu jutek gitu ya. Jutek-juteknya kamu tunjukin sama dia. Gitu ya. Seolah-olah kamu kayak nggak butuh di chatting sama dia, nggak butuh di telepon sama dia, nggak butuh hatimu diambil sama si dia gitu. Ya, nah itu ada dramatisnya kamu di sana gitu ya. Atau yang kayak kamu itu tuh yang nggak, seolah-olah kamu nggak welcome gitu loh ke si seseorang ini gitu ya. Ah, jadi dia kamu pikirannya kamu cukup negatif soalnya ya tentang relationship kalian, sehingga secara otomatis dari pikiran itu tuh akan mempengaruhi sikap lakunya kamu ke si seseorang ini gitu ya. Jadi kayak karena kamu nganggap dia jelek gitu ya, jelek dalam artian tingkah laku gitu ya, jadi dia nggak boleh dapat keuntungan dari kamu gitu loh ya. Kamu pastikan dirimu tidak akan menjadi objek keuntungan bagi si seseorang ini gitu ya. Jadi kayak kamu nggak boleh lengah di situ ya. Dan mari lihat kamu mikir terus nanti tentang relationship ini. Cukup banyak menyita perhatiannya kamu ya, cukup banyak menyita perhatiannya kamu. Kayak rasa penasarannya kamu ke seseorang ini sebenarnya besar gitu ya. Dia maunya apa, niatannya dia seperti gimana gitu ya. Atau ya mungkin juga rasa penasaran tentang karakternya dia dan sebagainya gitu ya. Banyak ini rasa penasarannya kamu gitu ya. Dan rasa penasarannya kamu itu tuh kadang-kadang cukup mengusik dirimu gitu. Kamu ada ini beberapa, mari lihat ya Gemini, yang nggak biasa-biasanya stalking, kamu mau stalking ya, bongkar-bongkar uploadannya, rekam jejaknya dia di sosial media gitu ya, di sana. Terutama kalau ini tuh hubungannya masih baru-baru aja gitu ya. Dia baru deketin kamu, PDKT-in kamu gitu ya. Nah, itu tuh kayak bikin kamu mesti dapat ngerti gitu loh tentang informasi sebanyak-banyaknya perihal si seseorang ini gitu ya. Nah, jadi akhirnya kamu bisa kepo, padahal ya barangkali beberapa di antara kalian ngepoin orang itu tuh ndak kamu banget, namun itu akan menjadi kamu gitu ya. Itu akan menjadi style barunya kamu gara-gara relationshipnya kamu dengan si seseorang ini gitu ya. Memang sih kebanyakan bilang, ah gue nggak mau sama dia, ah nggak usah, ngapain juga dengan dia gitu-gitu ya. Ada yang kayak culas gitu loh ngelihat relationship ini gitu ya. Jadi seperti nggak bisa, seolah-olah kayak nggak bisa kamunya itu tuh menolak kehadiran seseorang ini tuh dengan santun, dengan lembut gitu ya, nggak bisa gitu loh. Jadi kayak kamu itu tuh kalau bisa tanda kutip agak-agak dengan nada merendahkan, seperti itu lebih cenderungnya. Misalnya gini ya, yang tadi tuh bahasa-bahasanya, enggak lah ngapain juga gue mau sama dia, oh lah ya ampun gitu ya, gitu-gitu. Macam lah nggak ada lagi laki-laki lain di muka bumi ini, alah macam dia aja satu-satunya perempuan, oh enggak lah gitu-gitu ya. Jadi bisa-bisa ya kamu ngeledekin dia gitu ya, di sana ya, ngeledekin dia, kamu ngeceng-cengin dia di belakangnya dia gitu ya. Misalnya ketika kalian ngebahas-bahas dia dengan sohibmu misalnya gitu ya.
iya nih dia ngedeketin gue, misalnya kamu cerita. Ih tapi gue nggak mau gitu ya. Ngapain juga dengan orang kayak ginian. Dia itu ya, oh kamu bisa gini lah gitu lah gitu. Kayak seolah-olah kamu seperti menutup kemungkinan dengan si seseorang ini gitu ya. Tapi ya tadi ada sih rasa-rasa penasarannya kamu gitu. Jadi kayak kamu nggak bisa melewatkan pemikirannya, perhatiannya kamu dari upaya seseorang ini gitu ya. Nah, di sana, apa sih kok dia chatting gua ya? Maksudnya dia apa ya? Terus gimana ya? Respon gak nih ya? Kamu ada gitu. Udah, gak usah respon lah. Gitu. Atau ya respon aja, tapi nanti aja. 2-3 jam lagi gitu ya. Jadi kayak aku gak gampang ngebuka diri sama kamu, gak gampang gitu ya. Apalagi yang kayak ketika kamu dengan seseorang ini sebenarnya sudah ada sudah ada kedekatannya untuk sekian waktu gitu ya. Mari lihat ada yang sakit hati sudah gitu dengan seseorang ini. Kamu kayak tersinggung gitu loh. Kamu kayak tersinggung dengan sikapnya dia sama kamu gitu ya. Dan ketersinggungan kamu ini tuh nggak bisa cepet-cepet kamu redakan gitu ya. Setidaknya sampai akhir Januari. Kamu masih mau ngasih tunjuk gitu loh sama seseorang ini. Aku tersinggung nih sama omongan kamu, sama sikapnya kamu gitu ya. Ya walaupun kamu nggak bunyiin gitu ya. Hanya melalui cara-caranya kamu aja berlaku ke si dianya gitu kan. Nah di sana. Jadi yang kayak kok rasa amannya kamu dengan seseorang ini, mari lihat ya rendah gitu. Ya, rendah banget. Tidak gampang orang ini tuh bisa kamu percayai. Gitu ya. Tidak mudah gitu loh. Dia kayak harus pembuktian demi pembuktian ke kamu. Oh, di sana. Itu ya. Dan kamu juga kayak ada mesti jaga-jaga image tadi gitu loh. Karena kamu ya nggak mau dinilai gampangan oleh dia. Cowok apa gitu ya. Kamu nggak mau dibilang gitu. Cowok apaan gue. Nah gitu ya. Kok kayak mau vulgar banget dengan dia gitu ya. Oh emangnya gue cewek apaan. Dideketin dikit udah langsung luluh gitu ya. Oh nggak mau gitu-gitu ya. Jadi ya energinya ini tuh kok kayak energi seperti berharap yang baik terjadi, namun hanya saja harapan itu tuh tidak mau ditunjukkan secara terang-terangan gitu loh ya. Nggak bisa kamu mau tunjukin harapannya kamu punya relationship yang indah, yang baik, yang menyenangkan, yang asik, yang stabil, yang jangka panjang dengan seseorang ini gitu ya. Nah di sana. Dan energi seseorang ini iya sih Gemini untuk saat sekarang sudah tepat ini sesungguhnya sikapnya kamu gitu ya. Karena kalau dilihat energinya dia untuk katakan walaupun dia ngedeketin kamu, rasa-rasanya kayak ngedeketin seperti orang yang lagi nyari oksigen gitu ya. Walaupun memang gayanya dia seperti itu ke kamu gitu ya. Kamu adalah udaranya dia, tanpa kamu dia akan tiwas gitu ya. Tapi apakah memang betul demikian? Mari lihat ya enggak sih gitu. Kok kayak ada ego di sini yang mari lihat ya. Kalau dia ngejar-ngejar kamu di Januari ini, ada itu tuh hanya kayak pemuas egonya dia gitu loh. Bukan karena dia cinta sama kamu, bukan karena dia sayang sama kamu, tapi kayak seperti ngelihat kamu itu tuh tantangan yang harus dibuat bertekuk lutut gitu ya. Nah di sana kalau dia bisa dapetin kamu gitu ya, kayak ada keinginan untuk tepuk dada gitu loh Gemini gitu ya, bahwa dia adalah orang yang keren, bahwa dia adalah orang yang mantap ya, bahwa dia orang yang jadi pendekar cinta. Walah. Dia adalah pendekar cinta di dunia persilatan asmara. Walah. Gitu ya.
dia punya jurus mumpuni, dia punya ilmu terbaik, terhebat, dan terwow gitu ya, kalau dia bisa dapetin kamu gitu. Karena juga ini memang dia bakalan fokus banget nanti sama kamu gitu ya. Jadi hati-hati kamunya ngejaga diri. Udah bagus itu ya. Sikap tekniknya kamu ngadepin dia, sikapnya kamu ngadepin dia udah bagus gitu. Hati-hati lengah di sana. Kadang-kadang ya ini ada beberapa ya mau juga lengah-lengahnya gitu ya. Karena seseorang ini tuh dia nggak membawakan persembahan cinta untukmu, tetapi dia membawakan egonya dia untuk dipenuhi oleh kamu gitu ya. Jadi ibaratnya kalau dia membawa cawan, membawa sepiring lah katakan gitu, dia membawa piringnya itu tuh bukan berisi emas berlian gitu ya, bukan DPKB mobil sertifikat tanah rumah ya. Hidupnya dia lahir dan batin bukan mau untuk dipersembahkan ke kamu, ambil dah ini semua Gemini, enggak, tapi dia membawa piring kosong, isi Gemini, isi gitu lah. Kira-kira gitu ya analoginya. Aku udah bawa piring kosong nih, isilah gitu ya, untuk memberikan kepuasan bagi aku gitu ya. Di sana ini gelasnya dia kosong untuk kamu gitu ya. Jadi gelas kosong pasti minta diisi kan. Nah gitu dia seseorang ini. Dan mari nampak ini bukan tipe orang yang setia ya gitu ya, bukan tipe orang setia di sini. Jadi kok kayaknya having fun itu tuh masih satu kebutuhan yang penting bagi si dia gitu loh ya. Jadi andaikan kamu tadi ngeklik video ini bertanya tentang suamimu, istrimu, pacarmu, gebetanmu gitu ya, dan kamu ngerasa ketika pembacaan energinya kamu resonate sama kamu, berarti seseorang ini tuh ya, dia walaupun sudah berstatus istrimu, suamimu, pacarmu, tapi ini ada orang lainnya lagi nih. Mari lihat ya, Gemini, dia ada selingkuhannya nih gitu ya. Ada juga ini orang yang lagi happy sama dia, bersenang-senang dengan dia gitu ya. Namun kalau dia suaminya kamu atau istrinya kamu, memang ya, kalau ini hubungan kalian udah jelas loh ya statusnya pernikahan. Namun memang dia bisa lompat sana lompat sini, goyang dompet, goyang Karawang dengan yang lain. Tapi dia juga akan kayak tetap berupaya ngejaga ya goyang sambanya dia dengan kamu ya. Nah di situ ya, dia akan tetap ngejaga, mengupayakan biar bisa terus berstatus sebagai suamimu atau istrimu gitu ya, atau ya pacarmu gitu loh di sana ya. Jadi dia bisa joget-joget dengan 2 orang sekaligus, dengan 3, 4 orang dan seterusnya gitu ya. Namun dia kayak saat ini tuh mewajibkan kamunya tetap ada. Nah kalau kamu hubungannya nggak jelas dengan seseorang ini, atau kayak dia itu tuh gebetan gitu ya, yang datang nongol-nongol gitu ya, tiba-tiba nongol dalam hidupnya kamu, itu tuh ya kamu akan dijadikan selingkuhan aja tuh gitu ya. Kamu hubungannya tidak jelas ya, statusnya rumit, teman tapi mesra atau apapun itu istilah-istilahnya gitu ya. Atau ya tadi dia orang yang berusaha deketin kamu, itu tuh orang tidak single itu ya, nakal gitu ya. Gemini ini nakal, manusianya nakal gitu. Jadi dia itu tuh bercandaannya itu tuh kok kayak sedikit apa ya gimana ya, ngajak kamu bercanda aja lah udah gitu ya, ngajak kamu cuman bercanda aja. Memang kalau kamu untuk sementara ini Gemini, setidaknya sampai akhir Januari, walaupun katakan kamu datang dengan ketulusan cinta, kamu datang dengan ekspresi kasih sayang, kamu datang dengan membawakan sertifikat
siap berkomitmen dengan dia, namun energi dari si dia kok kayaknya itu tuh akan menerima, tetapi ya tidak juga melakukan hal yang serupa sama dengan apa yang kamu lakukan ke dianya gitu ya. Di situ. Jadi ya kamu bisa juga jadi tropinya dia berikutnya gitu ya. Tropi masuk kamu dalam list wanita ke 100 yang bisa dia taklukkan, atau ya kamu adalah pria ke 1000 yang sudah dia bisa bikin luluh gitu ya di sana. Jadi memang nanti dia gencar ini sama kamu ya, Gemini ya, gencar dia, pepet terus gitu. Bombing seks ya itu istilah. Bombing love. Bukan bombing seks. Bombing love sama kamu gitu ya. Jadi yang kayak caper gitu ya sama kamu, caper, nge-like statusnya kamu kok kayak ngotot gitu ya, bolak-balik chatting kamu, nge-DM kamu gitu ya, melalui DM Instagram kah, Facebook kah, dan sebagainya gitu ya. Segala macam pendekatan yang mampu dia lakukan, itu tuh pasti akan dia lakukan ke kamu gitu ya, pasti akan dia lakukan. Nekat gitu ya, ini bahkan bisa nekat sama kamu. Nanti tiba-tiba kayak ciluk bak nongol aja dia di depan pintu rumahmu ya. Bisa itu loh ya. Atau tiba-tiba dia udahlah nongkrong gitu ya di pos satpam kantormu gitu ya. Dia dari jauh nih, katakan dia ada di Medan gitu ya, dikejarnya kamu sampai kamu ke Papua, ke Manokwari ya. Bisa banget gitu loh ya. Jadi kayak yang namanya dia nganggep kamu jadi tropi gitu loh, kompetisi untuk dimenangkan gitu ya. Ini kompetisi antara dirimu dengan dirinya gitu ya, kompetisi mampukah kamu bertahan menutup diri dari dia, atau mampukah dia membuka dengan paksa dirimu yang lagi kamu tutup itu. Siapa nih yang menangnya gitu ya energinya. Oke, baik. Tapi tidak ada ketulusan di situ ya. Ingat, nggak ada ketulusan di sana. Kalau untuk sebatas bisa bikin kamu senyum-senyum sendiri melihat betapa ngototnya perjuangan dia untuk dapetin kamu gitu ya. Ya, ini pasti hubungan yang asik banget gitu ya. Di sana. Tapi kalau kamu mau nyari seseorang yang serius sama kamu, mari rasa ya bukan dia orangnya. Walaupun dia mau mampus-mampus ngelakuin apapun ke kamu, tapi mencurigai motifnya dia kok kayaknya juga tidak salah gitu ya untuk kamu lakukan. Oke, mari tarik koin di sini untuk cari tahu apakah memang bacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, baik, mari mulai dari inisial R. Ada Raya, G. Ada Gudang, F. Ada Fisika, W. Ada Waduk, V. Ada Vitamin, D. Ada Danau, I. Ada Istana, berikut ada M, ada Mutiara, P, ada Palu, L, Lapar, K, Kasih, E, Elang, A, Asam ya. Oke. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada Pisces, Sagittarius, Cancer, Libra, Capricorn. Kemudian ada Leo di sini, ada Virgo. Bukan Virgo. Ini Aquarius ya. Ini ada Scorpio. Berikut ada energi dari Sagittarius, masuk energi dari Taurus, energi Aries di situ, Gemini masuk, Cancer. Nah, ini baru energi Virgo ya. Oke lah. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.